Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Wahals Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya akan mempresentasikan legal opinion kami dengan tema penerapan restoratif justice dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebelum memasuki bahtera argumentasi kami, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Muharrabin dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Dan kemudian saya, Fadra Trensa Sutikno dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Saya Briana Santros Trisonatagaban dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Kami akan memulai dari latar belakang penerapan restoratif justice di Indonesia. Seringkali kita mendengar istilah restoratif justice dalam sistem peradilan pidana. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah sebuah sistem penyelesaian perkara pidana dengan konsep penebusan kesalahan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban yang dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai persetujuan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa menimbulkan konsekuensi sanksi pidana. Pada dasarnya, proses ini dilakukan melalui dikersi dan diversi, yaitu pengalihan dari sebuah proses peradilan pidana ke arah proses informal melalui musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama yang menjadi solusi atas sebuah permasalahan tindak pidana yang terjadi. Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangatlah mengedepankan pendekatan konsensus. Tanpa disadari, Indonesia sebenarnya telah mengenal konsep restoratif justice sejak lama. Konsep ini telah dikenal oleh masyarakat Indonesia melalui kebiasaan dan nilai-nilai hukum adat. Dalam prakteknya, masyarakat Indonesia sering menggunakan mekanisme ini sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Pendekatan tersebut yang merupakan konsep dari restoratif justice telah muncul sebagai solusi untuk mewujudkan keadilan dalam perkara pidana. Kemudian, kultur masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan konsensus dalam suatu perkara merupakan cikal bakal restoratif justice diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa yurisdiksi telah menunjukkan banyaknya kebijakan-kebijakan yang dipandu dengan restoratif justice. Salah satunya, contoh adalah dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan restoratif justice. Kemudian, pada sistem peradilan pidana di Indonesia, tidak banyak mengatur tentang korban dari suatu tindak pidana. Terkadang, keberadaan korban cenderung terlupakan karena fokusnya berada pada pelaku kejahatan. Korban harus mendapat perlindungan terhadap pemenuhan hak-haknya, karena sejauh ini hak-hak tersangka lebih terlindungi dibandingkan dengan korban itu sendiri. Dalam hal ini, restoratif justice dapat menjadi solusi atas keadaan tersebut. Setelah penyampaian latar belakang permasalahan, lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah restoratif justice dapat diterapkan dan sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia? Maka dari itu, saya akan menyampaikan analisis tim kami tentang pertanyaan tersebut. Restoratif justice sebagai pendekatan alternatif ini telah muncul sebagai solusi yang dapat meningkatkan keadilan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia. Dalam lingkungan Mahkamah Agung di Indonesia, menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan dasar hukum Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 16/SK/PS-DJU/PS-S.00/12/2020 tentang pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum. Namun keputusan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya sampai diperlakukannya peraturan Mahkamah Agung tersebut. Dari lembaga kepolisian juga menerbitkan peraturan tentang penerapan keadilan restoratif melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor SE-7-7-Romawi-2018 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana. Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur tentang keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kita juga dapat melihat pada nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, dan Kepala Kepolisian RI Nomor 131/1/SKB/10 Romawi-2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif justice. Berbagai peraturan pelaksanaan tersebut di atas dapat menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif memiliki dasar hukum yang cukup untuk diterapkan di Indonesia. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif justice ini dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pada tahap penuntutan, dan bahkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.
Restoratif justice dapat diterapkan karena konsep ini mengedepankan perdamaian, konsep mediasi, dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat, penegak hukum, dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Selanjutnya, penulis akan memberikan analisis normatif berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 yang berbunyi, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, di mana penyalahgunaan atau pecandu narkotika diselesaikan perkaranya melalui prinsip restoratif justice. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa penyalahgunaan atau pecandu narkoba adalah korban, sehingga penjatuhan hukuman berupa pidana penjara dinilai tidak tepat untuk menyembuhkannya, melainkan korban harus direhabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana yang dinilai memiliki implikasi yang signifikan bagi keadilan, pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan pencegahan kejahatan. Jadi, restoratif justice dapat diterapkan pada sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya untuk tindak pidana yang ringan. Restoratif justice juga telah diterapkan dalam instansi kepolisian untuk permasalahan tindak pidana ringan. Sumber dari Satuan Sabara Kepolisian Resor Kota Makassar menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana ringan pada tahun 2022 dengan penyelesaian tanpa restoratif justice terdapat 5 kasus dan dengan restoratif justice terdapat 2 kasus. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 4 kasus penyelesaian tanpa restoratif justice dan 4 kasus secara restoratif justice. Pelaksanaan restoratif justice pada Kepolisian Resor Kota Makassar menggunakan penyelesaian perkara pidana di luar dari alur persidangan pidana formil yang berbelit-belit. Dalam penerapannya, restoratif justice dianggap sebagai solusi yang paling efektif. Jika dilihat dari sudut pandang teori hukum, restoratif justice sebenarnya kurang relevan dengan teori-teori hukum yang ada. Contohnya, teori pembalasan absolut. Teori ini membenarkan pemidanaan atas diri seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa penjatuhan hukuman atau pidana. Kemudian teori tujuan. Kelompok pakar yang menganut teori tujuan ini membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung pada tujuan pemidanaan, yaitu untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan, untuk menakut-nakuti agar orang tidak melakukan kejahatan, maka dibuatlah ancaman hukuman dan penjatuhan hukuman bagi si penjahat atau pelanggar. Jadi, penerapan restoratif justice, khususnya di lingkup kepolisian, tidaklah relevan dengan teori hukum dikarenakan harus ada hukuman untuk pelaku tindak pidana. Sedangkan restoratif justice mengedepankan perdamaian antara korban dan pelaku. Penulis berpendapat bahwa jika restoratif justice didasarkan pada teori pembalasan absolut dan teori tujuan tidak relevan. Karena restoratif justice mengedepankan penyelesaian permasalahan pidana dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku demi munculnya sebuah perdamaian. Untuk mencapai kebermanfaatan terhadap penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan keadilan terhadap perlindungan hak-hak korban, pemulihan korban, dan partisipasi masyarakat. Restoratif justice masih perlu diterapkan. Dengan demikian, restoratif justice dapat diterapkan pada kasus pidana dengan syarat tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana ringan, perkara anak, perkara yang berkaitan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika. Dari penjelasan di atas, tim kami dapat menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia pada saat ini lebih menekankan pada prinsip keadilan retributif. Prinsip tersebut menekankan hukuman sebagai respon terhadap suatu kesalahan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pelanggar berhak untuk mendapatkan hukuman atas perbuatannya yang proporsional atas kejahatan yang dilakukan. Hal tersebut berbeda dengan prinsip restoratif justice atau keadilan restoratif yang mana lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban, pelibatan pelaku, serta partisipasi masyarakat dalam penyelesaiannya. Restoratif sudah memiliki dasar hukum pemberlakuannya dari berbagai peraturan pelaksana yang ada. Namun, pada dasarnya, prinsip keadilan restoratif tidak selaras dengan teori pembalasan yang masih diterapkan di Indonesia. Setelah penyampaian kesimpulan, tim kami akan memberikan rekomendasi. Penulis berpendapat bahwa restoratif justice memiliki kelebihan karena lebih menekankan pada konsep musyawarah antara korban dan pelaku sehingga dapat ditemukan solusi yang lebih adil. Restoratif justice juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban. Yang menjadi permasalahan adalah belum adanya peraturan secara generalis yang mengatur pelaksanaan penerapan restoratif justice. Sejauh ini restoratif justice hanya diatur oleh beberapa peraturan pelaksanaan dari masing-masing lembaga penegak hukum saja. Kedepannya diharapkan restoratif justice dapat diatur secara lebih jelas, detail, dan menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia dengan menyatakan kriteria tindak pidana seperti apa saja yang dapat diberlakukan restoratif justice. Setelah penyampaian presentasi dari tim kami berharap legal opinion yang kami tulis dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Dewan Juri yang terhormat. Untuk mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.